Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini di channel YouTube Syihabuddin Al-Islami, saya akan membawakan materi tahsin, melanjutkan materi tahsin sebelumnya. Materinya tentang sifat huruf yang memiliki lawan kata. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali materi sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Sebelum saya lanjutkan materi tersebut, silakan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk keberlangsungan dakwah Islamiyah, dakwah Qur'aniyah, dan juga syiar Islam. Baiklah para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali materi tentang sifat huruf. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata itu ada 7 bagian. Yang pertama yaitu sifat huruf as-shafir, yang artinya menurut bahasa artinya adalah suara yang mirip dengan burung. Ada juga suara yang mirip dengan angsa. Menurut istilah, yaitu tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Sifat huruf shafir ini ada 3 huruf. Yang pertama ada huruf so, za, dan sa. So, za, dengan sa. Nah, 3 huruf ini memiliki tambahan suara karena keluar dari 2 bibir. Kalau so, suaranya seperti suara angsa. So. Kalau sa, za, ya tambahan suara seperti suara burung. Makanya disebut dengan as-shafir. Yang kedua, yaitu sifat huruf qalqalah yang menurut bahasa artinya bergetar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang disertai dengan getaran suara, sehingga terdengar suara makhraj yang kuat atau ketukan, atau istilahnya suaranya itu dipantulkan, ya. Sebagaimana kita ketahui, huruf qalqalah ini sangat masyhur di antara kita. Kalau kita menggunakan kalimat bahasa Indonesia, yaitu huruf-hurufnya terdiri dari kalimat atau kalimat seperti ini: baju di toko, ba, ja, ba, jim, dal, po, qaf. Cara bacanya ketika huruf mati, dia dipantulkan seperti ini: qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika huruf qalqalah itu ada di akhir ayat atau waqaf yang berharokat tasydid, maka ini bacanya dikuatkan, ya, dengan kuat. Contoh seperti bacaan kalimat yang saya contohkan seperti ini: watab, watab, bil haqqo, al hajj. Nah, itu pantulannya lebih kuat. Dan ini materi yang pernah saya sampaikan pada materi nabr, ya, termasuk dalam contoh nabr. Ini yang kedua. Yang ketiga, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata adalah al-lain, yang menurut bahasa artinya lembut. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang lembut tanpa memaksakan, yaitu pengucapan huruf waw dan sukun mati yang berharakah sukun, waw dan sukunnya didahului dengan harakah fathah. Dan ini termasuk dari materi mad, yaitu mad lain, yang insyaallah pada materi selanjutnya saya akan membahas kembali untuk materi tajwid mengenai mad. Nah, contoh pada kalimat min khawf, min khawf, rabb hadzal bait, rabb hadzal bait. Nah, ini dibaca secara lembut, jangan dikuatkan seperti khau, bait. Nah,
Nah, ini harus dihindarkan karena sifat huruf lain ini dibaca dengan lembut. Yang keempat yaitu sifat huruf al-inhiraf. Al-inhiraf menurut bahasa artinya miring. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya hanya dua, yaitu lam dan ra. Lam dan ra. Nah, ini huruf inhiraf bagian miring dari lidah. Walaupun ada beberapa ulama tajwid tidak menyertakan sifat huruf ini. Namun di dalam matan Al-Jazari, Imam Al-Jazari memasukkan sifat al-inhiraf ini dalam kategori sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang kelima yaitu sifat huruf at-takrir. At-takrir menurut bahasa artinya mengulangi. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Nah, ini hanya satu huruf saja, itu ra, ri, ru, ra. Walaupun nanti dalam pelafasan makhraj huruf ra itu sifat takrir ini tidak digunakan dalam bacaan. Nanti kita akan bahas pada materi makharijul huruf insyaallah. Yang keenam yaitu sifat huruf tafasyi. Apa itu tafasyi? Yaitu menyebar menurut bahasa, artinya menyebar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin yang agak kuat di dalam mulut kita atau di dalam rongga mulut kita. Sifat huruf ini hanya satu, yaitu pada huruf sya. Sya. Nah, ini ada angin yang menyebar kuat di rongga mulut kita. Sya. Kalau orang Indonesia seperti mengusir ayam. Hush. Hush. Nah, kalimat sya itu ya, itu tafasyi, menyebarnya angin yang kuat di rongga mulut kita. Huruf sya. Yang ketujuh atau yang terakhir, sifat huruf al-istitalah, yang menurut bahasa artinya memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ke akhirnya. Ya, hafatul lisan, sisi lidah. Huruf ini atau sifat huruf ini hanya satu saja, yaitu huruf dod. Dod. Nah, ada suara yang memanjang, do. Apabila kalau huruf mati ya, do-nya harokahnya sukun, itu akan nampak sifat istitawanya. Contoh misalnya dalam kalimat fi taulil, taulil, ya bukan taulil, taulil. Nah, ini kita akan bahas pada materi makhraj huruf dot selanjutnya. Atau pada harokah syiddah. Nah, dalam kalimat walallin atau Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ada suara yang memanjang, tidak memutus. Ya, ini istitalah pada huruf do. Dalam materi sifat huruf ini, intisarinya adalah setiap huruf, makharijul huruf, ini memiliki sifat huruf yang identik pada huruf tersebut. Jadi kalau misalnya ada huruf hijaiyah, ketika ada suaranya yang tebal dan lain sebagainya, itu berarti yang mencirikan sifat hurufnya, sehingga huruf itu dibaca dengan suara yang sesuai dengan intonasinya. Contoh pada huruf to, ya to. Huruf to ini ada 6 sifat huruf yang mensifatinya. Ada 5 sifat huruf yang memiliki lawan kata, ada 1 yang tidak memiliki lawan kata. Contoh, yang pertama, huruf to dari segi napas atau udara, dia tidak boleh ada napas yang mengalir. Maka sifat hurufnya adalah jahr. Yang kedua, dari segi suara. Huruf to ini ketika dialirkan dengan suara yang kuat atau tertahan, maka sifat hurufnya adalah asyiddah, syiddah. Yang ketiga, dari segi terangkatnya pangkal lidah. Nah, dia terangkat atau menurun. Nah, dia terangkat, maka sifat hurufnya adalah isti'la, terangkat lidah. Yang keempat, dari segi pertemuan lidah dengan langit-langit mulut. Ya, agak melekat ya, lengket ke langit-langit ya, agak melekat ya. Namanya sifat huruf itbaqo. Itbaqo.
Yang kelima, dari segi mudah atau susahnya pengucapan, huruf to ini memiliki sifat huruf yang yaitu sifat ismat, ya, ismat. Yang keenam, huruf to ini yang tidak memiliki lawan kata, sifat hurufnya adalah qalqalah. Ya, ada pantulan atau getaran ketika di huruf akhir atau maaf ketika di akhir waqaf atau akhir ayat. Dan inilah materi sifat huruf dari awal sampai akhir yang memiliki lawan kata dan tidak memiliki lawan kata. Saran saya bagi para pembelajar Al-Quran, YouTube ini, channel ini, sifatnya tidak, artinya gini, sifatnya itu hanya penyampaian saja. Jadi kalau kita ingin lebih paham lagi dalam belajar Al-Quran, yaitu kita harus datang ke guru-guru Al-Quran, ustadz-ustadz Al-Quran yang memiliki kompeten dalam ilmu Al-Quran. Jadi sifat YouTube ini ya hanya sekedar menambah wawasan saja. Kalau ingin bacaan kita lebih fasih, lebih afdol dalam melafazkannya, maka kita wajib belajar dengan guru-guru yang memiliki sanad Al-Quran yang bersambung dengan Rasulullah, yang memahami ilmu Al-Quran dengan baik, sehingga bacaan kita menjadi bacaan yang tartil. Dan bacaan tartil ini adalah perintah Allah langsung kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.